Hari ini pagi ini ketemu sama Pak TOP. Pak Top, panggilannya kalau di sana di sekolahan panggilannya adalah Pak Top. Pak Top berkepala jenggot. Jenggotnya aja ini ya. Nama lengkapnya Abdul Al Mustafa. Jadi panggilan topnya itu diambil dari situ. Pak Top itu nanti ya, terus ditunggu murid-muridnya tadi izin ditinggali tugas, izin sama kepala sekolah juga. Ya. Hari ini adalah peringatan apa nak? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Mekah. Di Mekah ya. Kalau ada kata Mekah itu, kamu teringat apa? Mekah itu di sana ada hewan apa? Ada hewan apa? Unta. Ada hewan namanya hewan unta ya di sana. Di sini juga ada unta ya di sini. Ya? Mana tadi untanya? Mana? Ada hewan unta ya. Oke, tapi ini anak-anak nanti kita akan dongeng. Mau cerita enggak? Dongeng enggak? Bukan dongeng tapi kisah nyata. Ya, kisah nyata menjelang kelahiran baginda Nabi. Ya, ada sebuah peristiwa yang sangat besar sekali. Non jauh di sana, di sebuah kerajaan. Ada seorang raja bernama Raja Abroha. Tingginya besar, badannya besar, rambutnya keriting kayak Syahrini. Hidungnya pesek, perutnya gendut, kulitnya hitam. Karena ini Raja Najasyi dari Afrika. Pernah pergi ke Afrika? Ke Afrika ya. Jadi rajanya ini namanya raja siapa tadi? Abroha. Suaranya besar menggelegar. Perkenalkan, saya Abroha. Suatu hari Raja Abroha memanggil panglimanya. Panglima, kesini. Panglimanya tahu nggak? Tinggi besar juga. Tato kanannya SpongeBob. Kiri Doraemon. Batu Hello Kitty. Tinggi besar menghadap nih. Siap Pak Gina, ada apa? Tinggi besar suaranya cempreng ya cilik. Wahai Panglima, saya merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Ada aura yang kurang baik. Kita sudah buat kuil sebagus ini, seindah ini, tapi tidak ada orang yang berkunjung. Bahkan kemarin sore ada laporan katanya itu ada yang di situ. Dan di pojokan itu. Oh, Pak kita, pasti ini perbuatan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy sana. Mereka mengirikan ini Pak kita. Bagaimana kalau kita serang saja Pak kita? Mau kita serang? Kalau diserang pasukannya apa? Pasukan gajah yang mulia. Pasukan gajah kita kan besar, terlatih semuanya. Mau? Ada yang kering juga. Nggak mau. Maka baginda raja, ya udah, saya setuju dengan usul. Kita gempur Mekah, kita gempur sampai sehancur-hancurnya nanti, gitu, supaya nanti orang-orang di Mekah semuanya pindah ke kuil kita. Setuju? Semuanya setuju? Siap nih pasukan. Semuanya siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Siap, ya siap. Lencang kanan hati-hati toh. Wahai pasukanku, hari ini kita akan buat sejarah. Ada sebuah bangunan yang begitu besar di Ka'bah sana, dikunjungi banyak orang. Saya tidak mau ini, supaya mereka pergi ke sini saja, supaya tidak pergi ke Mekah sana. Kita paksa, kita bubarkan, terus kemudian kita hancurkan Ka'bahnya. Semuanya setuju? Setuju. Siap, siap.
senjatanya macam-macam nak. Ada senjatanya panah, nancep pintu WC. Ada senjatanya lebih, ada senjatanya kelintengan, iya. Ada karet, cekrek. Yang paling besar itu yang paling spesial adalah tentaranya, yaitu tentaranya bukan manusia tapi gajah. Tentaranya apa? Gajah. Gajah yang paling besar, warnanya putih, besar, itu ketuanya. Namanya, kalau mohon maaf ya kalau namanya sama kali bapakmu ada itu benar, namanya adalah Mahmud. Jadi nama gajah besarnya itu namanya Mahmud. Itu pemimpin gajahnya. Kalau Mahmud ke kanan, semua gajah ke kanan. Kalau Mahmud ke kiri, ke kiri. Kalau Mahmud goyang-goyang, goyang-goyang. Pasukan gajah seru. Sambil tepuk tangan yuk biar semangat pasukan gajah. Ini tepuk tangan ini. Tepuk tangan ini. Like gitu ya. Sambil teriak kurang semangat. Sambil tepuk tangan sambil teriak gitu ya. Kita sudah sampai di tempat. Semua orang Arab tidak ada yang berani menentangnya karena saking besarnya pasukan itu. Ada dua suku yang mau menantangnya, tetapi mereka semuanya kalah. Ya, yang terakhir mereka sudah tidak bisa terkalahkan, berngecamp di depan pintu Ka'bah, di depan pintu Mekah. Belum sampai ke Ka'bah nih. Nah, di situ pemilik pemegang kunci Ka'bah itu kakeknya baginda Nabi. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdul Muthalib. Rajane Arab Saudi niku bae baginda Nabi. Abdul Muthalib pemegang pintu kunci Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib menemui raja. Wahai raja, Abdul Muthalib niku seorang yang sangat berwibawa. Wahai raja, saya dengar jenengan membawa semua onta-onta itu, onta-ontanya dirampas semua. Onta-onta dalam perjalanan diambil semua. Kembalikan onta saya, 200 ekor onta saya jenengan tahan, kembalikan saya. Ini saya berikan kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini ngene, onta ini dijaluk. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena saya pemilik onta ini. Kalau Ka'bah itu yang punya adalah rajanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wes, semua kosongkan Mekah ini. 3 hari niku dikosongkan Mekah, niku dikosongkan. Mereka pergi ke atas gunung-gunung melihat dari gunung. Nah, setelah itu pasukannya disiapkan. Hari ketiga mau menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi nak? Pemimpin gajah sinten jenenge mau? Mahmud. Niku mogok deprok wae. Ayo Mut, ayo dikeplaki. Ayo Mut. Mau Mahmud. Ayo tak intik-intik kok. Intik-intik nanti. Terus barengan di rotok dikeplak enggak mau. Tapi kalau diarahnya ke Yaman, diarahnya kebalik pulang ke Afrika, niku Mahmud mau, dia berdiri. Tapi digeret ke Ka'bah tidak mau, macet. Nah nek Mahmud macet, kabeh macet mboten? Macet. Mahmud ke kiri, gajah ke kiri. Mahmud ke kanan, gajah ke kanan. Mahmud titik-titik, kabeh titik-titik ini. Semuanya macet, nggak mau. Setelah itu dipaksa-paksa nggak mau. Belum sempat mereka bertanya-tanya, kenapa kok seperti ini? Akhirnya datanglah burung-burung di luar angkasa, di atas sana niku mengurumuni para gajah niki dari angkasa sampai menutup langit kota Mekah pada saat itu. Sehingga akhirnya terjadilah apa? Surat Al-Fil sudah hafal? Ada yang hafal surat Al-Fil? Bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir
ngapal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Niku surate Al-Fil niku nggih kejadiane seperti itu. Intine ada burung ababil yang bawa batu dari api yang terbakar, kemudian menyerang pasukan gajah. Akhirnya semuanya mundur, mati semuanya, meleleh semuanya mundur. Akhirnya di tahun itulah baginda Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengingat kejadian itu. Tahun gajah, tahun gajah. Nek cara wong kene ngono pas gunung meletus, gunung apa ngoten nggih. Dieling-eling tahun gajah. Jadi baginda Nabi lahirnya di tahun itu. Pada saat itu kakeknya tadi siapa namanya? Yo, siapa sih bisa dapat hadiah? Ngacung, ngacung. Kakeknya tadi siapa namanya ngacung? Putra dulu, yuk. Siapa namanya kakeknya tadi? Yang lain coba. Siapa namanya kakeknya? Dapat hadiah. Abdul Kakeknya pada saat keliling Ka'bah, tawaf keliling Ka'bah niku dapat kabar, wahai kakek, putune pun lahir kek, wis lahir. Baru 4 kali keliling Ka'bah niku, putune lahir ditinggal. Akhirnya digendong niku, ada sesuatu yang aneh ketika Nabi Muhammad lahir. Sing aneh napa? Nek awake dhewe niku lahir biasane enek tali pusere mboten? Itu Nabi Muhammad sudah enggak ada itu. Tali pusarnya sama plasentanya nggak ada. Terus yang aneh berikutnya sudah sunat. Jadi lahir niku sudah sunat. Pun sunat nomor derek cah cilik-cilik. Jakarta cah cilik-cilik pun sunat. Kalau di sini kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 4. Oh sudah. Sudah. Sing sunat. Pun ya. Itu Nabi Muhammad lahir niku sudah sunat. Dan ibunya, siapa nama ibunya? Siti Aminah. Niku ndak merasakan sakit, ndak merasakan sakit kayak ibu-ibu jenengan sampai yang pas lahiran. Ndak merasakan sakit kayak ibu di atas Dewi. Jadi ndak sakit, langsung keluar. Tiba-tiba sudah berada di luar, posisi ndak ada tali plasentanya, sudah disunat. Kemudian menengadahkan ke atas, ada keterangannya seperti itu, seperti berdoa. Seperti berdoa, dan cahaya niku luar biasa, auranya Nabi itu cahayanya luar biasa. Dan banyak kejadian aneh pada saat malam Nabi dilahirkan itu. Kota Mekah itu kondisinya sejuk, tenang, damai. Biasanya kan rodok panas sama pripun, tapi pada saat baginda Nabi lahir kondisinya tenang, damai. Terus ada api yang disembah oleh orang Majusi itu tiba-tiba padam. Ngerti api mboten? Ada sebuah negara, gitu, di negara Majusi sana, orang-orang Majusi itu nyembahnya api. Ketika baginda Nabi lahir, apinya padam. Terus kerajaan Persia niku 14 teras lantainya itu jiblok, jemblok ngisor.
sambil ada sebuah gempa. Jadi luar biasa kejadian. Sehingga akhirnya baginda Nabi lahir di situ. Yuk dijenengi Muhammad, gimana ceritane? Ceritane kakeknya siapa tadi namanya? Abdul Muthalib. Iku senang pergi ke jalan-jalan ke Sam sama empat temannya. Pada saat itu dia ditemui oleh pendeta, kalau tidak Nasrani ya Yahudi. Pendeta Yahudi mengabarkan, jenengan dari mana? Saya dari Mekah. Jauh sekali. Ketahuilah dalam kitab kami di Mekah nanti akan lahir seorang nabi, namanya adalah Muhammad. Nah, 4 orang ini termasuk kakek baginda Nabi, semuanya disik-disikan. Pokoknya engko nek duwe anak lanang, duwe putu lanang, disik-disikan arep dijenengne Muhammad ben dadi nabi. Maka 4 orang ini kembali ke Mekah. Akhirnya anak-anak ini, anakku wis meten urung ya didelok orang. Ternyata niku Siti Aminah, gitu. Siti Aminah sudah hamil, kemudian lahir dijenengi Muhammad. Jadi sejarah nama Muhammadnya seperti itu. Akhirnya nama Muhammad itu belum pernah terinspirasi di Arab sana. Tidak ada yang memakai nama Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad ini. Kalau setelah ini ada yang namanya Muhammad? Ada yang ini di sini namanya Muhammad? Ada. Sinten? Ada nggak? Muhammad Sinten? Muhammad Farel. Farel, mana Muhammad Farel? Oh iya, Muhammad Farel ya. Oh iya, baik. Luar biasa. Oke, akhirnya baginda Nabi berangsur-angsur jadi laki-laki yang sangat giras, tengginas, boten di bawah garis merah gitu. Jadi baginda Nabi itu seorang anak yang sangat ceria, nyenengke. Nek nang nggon kene ngono baginda Nabi niku dirubung wong sampo. Nyenengke, wajahe nyenengke, ganteng. Kali Nabi Yusuf ganteng, baginda Nabi napa Nabi Yusuf? Roto ngantuk ini. Coba ditirukan Pak Top dulu. La 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 la. Ayo ditirukan. La 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 la. Lili lili. Ayo kita ngaji. Ngaji sama-sama. Kalau Pak Top bilangnya baik, yes ya, yes. Tapi kalau buruk no gitu nggih. Yes kalau baik, yes. Kalau buruk no gitu nggih. Baleni ya, ngaji sama-sama. Yang pinter, kamu jawabnya yes gitu, yes. Yang pinter, ayo kelas 1. Yang pinter, yang rajin, yang malas, malas no gini tangannya gini, no. Baleni, yang pinter, yang rajin, yang malas, garap PR, garap tugas, nentutan. Saya yes mau, coba macam yes. Baru naik sekolah nentutan. Saking kancane mulai sekolah wis raine ijo karo biru. Apa mana? Dituti paro. Ada nentutan ya. Nggih. Anak-anak, baginda Nabi tumbuh menjadi anak yang cerdas, tengginas dan lain sebagainya, diasuhkan gitu. Karena keluarga terhormat bangsa Arab niku diasuhkan. Terus baginda Nabi duwe ingon-ingon. Sapa sing ngerti ingon-ingone napa? Kucing. Sebelum kucing hariane baginda Nabi pada umur kecil TK, SD niku apa? Ingon-ingone napa? Sing iso cung ya. Napa? Warnanya putih, kakinya 4, bulunya bundel, suaranya apa namanya? Iya, kuba atau kambing. Baginda Nabi, kula awake seger, awake sehat. Bendina uya-uya wedhus niku, cemple. Cemple. Awas depanku jurang, cemple, depanku jurang. Cemple dikandani, terus dikandani depanmu jurang kok nekat bae. Akhirnya cemple. Dadak menek medun, dadak jimuk medun, digotong, digendong. Badannya sehat. Kalau cemplene mau maem niku jenenge apa jenenge tandurane tanggane tandurane Pak Tani, boleh tidak? Boleh.
sampunya cemple. Kono enek pari ke. Parine Mbah Kartono dipuangan wedhus muam. Apik parine dipangan sak pedhoane. Entuk mboten? Nabi Muhammad dari kecil dilatih jujur, nak. Tidak ada yang tahu, tapi tidak boleh cemple. Ayo digusah cemple ini. Ayo cemple. Ayo. Jadi tumbuh menjadi laki-laki yang sehat, cerdas, dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu kalau pengen anaknya cerdas, jenengan tukoknya cemple itu. Mungkin jenengan tukoknya cemple dari cemple itu, tapi cemple kalau di sini kan baginda Nabi dekmen diumbar nih. Diumbar ada padangnya, ada padang rumputnya, ada savananya. Kalau di sini kalau dingoni nih, teknik ngon kandang, terus dingoni dingerin nih, nggak masalah juga. Nanti belajar tanggung jawab di sini. Tapi kalau sudah SD, sudah MI, nanti rencananya anak kulon itu gak jangan kulon tumbah di cemple. Kalau niki anak kulon itu dari kecil sudah niki kalau ngasuh istirahat itu jualan. Ya anak Pak Guru dodolan dilok nggak apa-apa, ini belajar untuk entrepreneur lah. Nopo apa kurang apa anu mboten, karena kita belajarnya dari kecil. Dek nih, iku ambil niku uang sakunya pun mboten jaluk, uang saku sore TPA niku hasil keringatnya sendiri. Hasil keringatnya, hasil jualannya sendiri. Jualannya nopo dodolan es pucet nih. Pas istirahat ngasuh paling 10 menit itu pun telas. Badine es pucet itu badine 200% badine. Jadi punya tabungan, punya penghasilan. Nanti kalau SMP SMA enggak memudahkan. Oke, nak. Oke, tepuk satu kali saja. Tepuk satu. Baik, tepuk dua. Oh, 1 2. Tepuk satunya kasih H ya, coba. Tepuk satu. Oke, baik. Tepuk anak soleh. Orang tua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Semangatnya luar biasa Pak Tom nanti nuwun. Oke, baik. Sampai akhirnya naik beranjak dewasa 12 tahun niku diasuh niku ibunya meninggal. Bapaknya umur 6 bulan, sekitar 6 bulan 7 bulan niku bapaknya sudah meninggal. Jadi lahir dalam keadaan yatim. Terus kemudian ibunya meninggal pada umur kelas 1 SD, kelas 1 MI, sekitar 6 tahun. 6 tahun ibunya sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh siapa? Diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya baru pamannya. Pamannya itu usia remaja. Oh, baginda Nabi niku dari remaja sudah belajar bisnis. Bisnisnya nopo? Berdagang lintas negara nak ke negeri Sam. Ke Syria, ke sebagian. Jadi ekspor impor. Jadi bukan dagangan di depan buatan nak, tapi dagangannya sudah lintas negara. Sehingga beranjak dewasa umur 25 tahun akhirnya menikah. Ning nong nong ding ning glung ning ding ning nong nong ding ning glung. Menikah dengan siapa? Ibunda Siti Khotijah. Tahu nggak maharnya berapa? Mahar tahu nggak? Mahar. Sampai yang kecil kalau pengen menikah harus punya mahar. Maharnya baginda Nabi itu adalah 13 ukiah. 13 ukiah niku sama dengan 20 ekor unta betina. Harganya kalau sekitar 40 sampai 60 di rata-rata 50 nggih. 50 juta kali 20 berapa? 1 miliar. 1 miliar mahari baginda Nabi untuk menyunting Siti Khotijah. Anak-anak pengen jadi orang hebat? Siapa ingin jadi orang sukses? Contohlah baginda Nabi. Dari kecilnya berprestasi. Pernah berbohong enggak baginda Nabi? Tidak. Pernah ngapusi tidak? Satu kali enggak pernah? Enggak pernah. Baginda Nabi pisan loh, enggak pernah ngapusi selama dia lahir sampai beliau bapak enggak pernah ngapusi pisan kok. Pulau semua orang percaya dijuluki Al-Amin. Dijuluki
Amin. Orang yang dapat dipercaya. Nek wong kono adoh gawe ning aku sih dijuluki al dobrok. Nggih. Al amin. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus baik. Harus napa, Nak? Baik dulu, baik. Karo kancane baik, kalih bapak ibune baik, kalih gurune baik, kalih wedhuse baik, kalih kucinge baik, kalih klincine baik, kalih ulo baik tidak? Jangan masuk rumah dipukul aja, guys. Kalau masuk rumah diusir 3 kali, kalau enggak mau dipukul aja, karena itu bahaya. Jangan deket ya. Nah, baginda Nabi kalih makhluk baik, kalih. Nah, tadi peliharaannya baginda Nabi apa ya di rumah? Tadi kucing, onta yang duwe, Nabi yang duwe kucing. Nah, siapa yang di rumahnya punya kucing? Ngajinya tangan kanan, ngajinya tangan kanan. Sing ra duwe kan mbasne kayak nggih. Nah. Nggih. Tangan kanan. Sing duwe kucing sinten? Ae, enggak apa-apa, nggih. Jarene katanya banyak penyakit itu banyak uang, banyak uang. Nyatane saya punya kucing dari dulu sampai sekarang di anak saya sehat alhamdulillah. Jadi kucing itu Bapak Ibu menurut penelitian itu mencerdaskan. Anak yang punya kucing sama anak yang tidak punya kucing itu agak beda. Kenapa? Karena tiap hari tangi turun itu sudah berinteraksi kok. Ya, biasanya boneka ada nggih mainan boneka, tapi itu hidup. Dia belajar makani, dia belajar ngresiki, dia belajar bertanggung jawab. Jagongan karo kucingnya. Halo, kucingnya Pak Tok jenenge Cimol. Halo Cimol, mal. Dijak neng batu tahu kucingnya. Dijak neng Tirtomoyo, tapi dirawat. Jadi bulunya bersih, semuanya bersih gitu. Jadi boten kucing belepotan, kuene rupanya teleke nang ndi. Kucingnya sing bagus nanti mencerdaskan itu, nggih. Nah, kucingnya baginda Nabi itu sama kucing pun dia sayang, Nak, apalagi sama manusia. Sama kucing saja sayang. Suatu ketika baginda Nabi pas azan sholat, kucingnya itu tertidur di jubahnya. Ini kan baju jubahnya tidur di sini, kucingnya tidur di sini. Ini jubahnya itu kucingnya di sini. Ini azan nih, masya Allah. Wah, kucing itu di sini. Dibangunkan enggak? Enggak dibangunkan. Awet dewe. Boleh nggih? Dilus-lus terus pindah. Apa kita Nabi enggak itu dipotong. Tolong ambilkan gunting. Dah ditinggal situ sampai akhlaknya sedemikian itu. Mula ketika kamu baik terus bar niku terkenal, kamu jadi orang sukses. Nah, wis baik tur terkenal, nggih. Jadi anak yang baik, anak yang berprestasi nanti pasti akan jadi orang sukses. Kaya bocah-bocah kelas TK di Aisyah 5, nggih. Aisyah 5 Tirtomoyo. Dari sorot matanya ini orang-orang hebat ini. Luar biasa. Dari cara duduknya ini orang-orang hebat. Mau rodok nangis sedikit enggak apa-apa. Pak Tok tempen pas TK yo sosok nangis. Nanti Pak Tok ngelingan niku kantor TK niku len kok nemboke niku gegeden. Akhirane ngomong motor-motor. Ngelingan TK niku mlot anu katrok niku. Bocah iku antuk ning dene bisa ikatan. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Jadi ini orang-orang hebat cuma 20-30 tahun nanti, nggih. 20-30 tahun nanti kalian nanti akan jadi orang-orang hebat, orang-orang terbaik di negeri ini, garda terbaik di negeri ini. Jadi apapun kalian, ada yang jadi presiden, ada enggak? Bisa enggak presiden Republik Indonesia dari TK Aisyah 5 Tirtomoyo? Suaranya lirih, bisa enggak? Gubernur Jawa Tengah dari alumni TK Aisyah 5 Tirtomoyo bisa enggak? Bisa. Nggak boleh pesimis. Pak Jokowi rumahnya di mana? Solo. Pak SBY rumahnya di mana? Pacitan. Ini Solo, ini Pacitan. Wonogiri Sora. Kenapa dia jadi presiden? Kenapa kita tidak? Sing bedanya adalah cita-cita kita. Mula kalau bercita-cita, cita-citalah setinggi langit. Nanti ketika kalian jatuh akan berada di bintang-bintang. Saya doakan anak-anak TK Aisyah 5 jadi anak yang terbaik di negeri ini. Kita tutup dengan doa ya.
nanti digoleki murid itu nek rakek mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amika fi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim adimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang terbaik di negeri ini ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang beriman, cerdas, terampil, berakhlak mulia, anak-anak yang sukses hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami ingin seperti idola kami yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, berprestasi sedini mungkin, jadi anak yang baik, jadi anak yang berakhlak mulia, jadi anak yang remaja yang sukses, dan jadi orang nomor satu di dunia. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kekuatan pada kami untuk mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakan orang tua, memuliakan guru kami, sehingga nanti kami tumbuh besar menjadi orang-orang hebat, menjadi pengusaha-pengusaha hebat, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi orang-orang terbaik di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tepuk tangan untuk anak-anak TK. Kita tutup nyanyi ya. Nyanyinya pengenin apa? Tutup nyanyi bareng ya. berangsur-angsur jadi baik, berangsur-angsur jadi orang sukses. Tepuk tangan untuk kita semua.